Hai, halo, apa kabar? Semoga selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Dedi Sapa Teman. 2 hari tidak bertemu, kangen juga ya. Tapi itulah, YouTube itu tidak menilai kita sebagai prioritas atau dipromosikan sebanyak-banyaknya. Karena channel Dedi Sapa Teman ini channel yang pembangkang. Disarankan untuk melakukan ataupun membuat konten-konten yang setema, segenre, kita tetap melawan. Jadi isi channel Dedi Sapa Teman itu lebih variatif. Kadang-kadang podcast sederhana di lapangan, kadang-kadang peliputan, kadang-kadang tentang sepak bola, kadang-kadang juga masuk di politik dan agama. Ya, jadi penilaian YouTube, ini channel apa ya? Salah satu channel pembangkang Dedi Sapa Teman. Tapi kalau berbicara tentang tema atau setema, channel-channel Dedi Sapa Teman atau channel-channel Dedi lainnya seperti bertemakan sepak bola, misteri, cerita horor juga ada dan semuanya bersaing. Ya, semoga semuanya akan berlaku sukses di masa depan. Dan hari ini kita mengisi kekosongan di channel Dedi Sapa Teman. Tema hari ini apa ya? Biografi? Bukan. Kita akan mengenal sedikit presiden terpilih kita, Pak Prabowo. Dilansir dari berbagai sumber, dari Instagram Pak Prabowo, dari kanal Fadlizon Official, dan dari kanal Babe Haikal juga kita ambil. Tapi keseluruhannya kita duplikasi atau kita contek dari channel YPM Journey tentang Pak Prabowo dan sakit yang diderita oleh Pak Prabowo. Sakit yang diderita Pak Prabowo itu sakit di bagian kaki, sehingga tampak Pak Prabowo berjalannya tidak sempurna lagi sekarang di usia yang sudah semakin senja. Ada apa? Apakah kalian sudah tahu? Kalian akan bangga bila mengetahuinya. Dan ini dia, kita lansir kembali, dirilis di channel Dedi Sapa Teman dari YPM Journey. Misteri pincangnya kaki Pak Prabowo. Ini cerita ini sudah dirilis 4 bulan yang lalu. Ini dia. Ada sebuah tanda tanya besar saat melihat Prabowo Subianto berjalan. Dia sering tampak terpincang-pincang dan salah satu kakinya diseret. Gaya berjalannya tersebut sontak melahirkan isu tak sedap. Konon, ini merupakan dampak dari memburuknya kesehatan organ dalam Prabowo. Tapi yang lebih menyedihkan adalah sejumlah pembencinya justru mengolok-oloknya dengan sadis. Prabowo diejek dengan sebutan manusia pincang dari goa. Padahal jika mereka tahu kisah di balik kaki tersebut, mungkin mereka akan tercenung dan menyesal. Bagaimana kisah sebenarnya tentang kaki Prabowo Subianto? Assalamualaikum sedulur. Sejak kecil, Prabowo bercita-cita menjadi tentara. Dia terinspirasi oleh sang paman yang gugur dalam pertempuran Lengkong melawan Belanda pada tahun 1946. Prabowo pernah berkata, "Banyak yang tidak tahu, paman saya namanya Subianto. Itulah nama yang saya sandang sekarang, Prabowo Subianto." Ya, paman Prabowo itu bernama lengkap Subianto Joyo Hadikusumo, seorang tentara dengan pangkat terakhir kapten. Bersama saudaranya yakni Taruna Sujono Joyo Hadikusumo, Subianto gugur di pertempuran Lengkong. Karena mengidolakan pamannya itulah, maka Prabowo ingin menjadi tentara. Dia masuk akademi militer dan lulus pada tahun 1974. Seperti juga pamannya, Prabowo terkenal sangat pemberani. Salah satu keberaniannya yang legendaris adalah saat menyelamatkan atasannya dari bidikan sniper Fretilin di Operasi Seroja Timur. Peristiwa itu dalam sebuah pertempuran. Waktu itu komandan kompi atau apanya itu adalah Pak Sahrir MS yang kemudian menjadi Danjen Kopassus. Pangkatnya apa gitu ya? Wakil komandannya Pak Prabowo. Ini ada di satu daerah tusuk sate. Jadi di sini ada sniper dari Fretilin. Jadi
Pak Sahrir ini ketembak kakinya. Makanya beliau kan agak pincang ya, karena ketembak kakinya. Nah, dalam situasi seperti ini, siapapun yang datang memang sengaja untuk memancing supaya yang datang nanti langsung ditembak, langsung ditembak gitu ya. Jadi nggak ada yang mau diapain ini. Jadi saling menunggu, dan akhirnya Pak Prabowo sebagai wakil membuka baju ya, kemudian mendatangi komandannya Sahrir ini, menggotongnya dengan resiko juga akan mati. Karena snipernya udah di sini. Yang menarik adalah secara teoritis nih harusnya mati, ya, karena sniper nggak mungkin nggak tepat. Ternyata apa? Tidak ditembak. Jadi Pak Prabowo mengangkat ini, dia tidak membawa senjata, sengaja dibuka bajunya, menggotong komandannya. Itulah yang menyelamatkan Sahrir MS, kemudian sempat menjadi Danjen Kopassus. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian tertangkaplah, ada dalam satu situasi tertangkaplah orang yang diduga menjadi sniper dan diinterview. Saya lupa kalau tidak salah Pak Tono Suratman ya. Kemudian diinterview, apakah kamu yang ini? Ya, saya yang waktu itu jadi sniper dalam pertempuran di situ. Terus kamu lihat kan ada orang yang memanggul itu ini ya. Kenapa kamu tidak tembak? Gitu. Terus diceritakanlah kenapa dia tidak tembak. Jadi sebenarnya dia udah dalam bidikan. Satu kali klik kena Bapak. Peluru itu pasti kena dan pasti tepat katanya. Tapi entah kenapa ketika dia mau klik itu dia merasa kasihan. Dia merasa kasihan. Kok ada anak buah berani mengambil resiko mati untuk kan waktu dalam pertempuran itu nggak ada pangkat, semua dicopot. Tapi kan pasti dia duga ini anak buahnya dong yang berani ngambil resiko dan membuka bajunya. Kemudian dia berkali-kali komandannya ini, ayo tembak. Dia bilang macet, padahal dia sengaja macetkan ininya. Dia klik, dia kunci. Ini macet gitu, macet gitu. Jadi sampai beberapa kali, ayo sekarang tembak, sampai akhirnya selamat. Dalam sebuah kisah pertempuran lain, karena kenekatannya, Prabowo pernah jatuh dari tebing yang sangat tinggi. Prabowo bercerita bahwa dirinya jatuh dari tebing karena tidak kuat mengangkat beban yang begitu berat. Dia terjun bebas dan hampir saja kehilangan nyawa. Beruntung ada pepohonan yang menahan laju jatuhnya putra dari Sumitro Joyo Hadikusumo ini. Namun tetap saja Prabowo terluka parah, terutama bagian kaki. Dia hampir saja meninggal dunia. Sepanjang karir pertempurannya di lapangan, Prabowo mengaku pernah 4 kali hampir kehilangan nyawa. Saya sudah membaca syahadat, siap-siap saja kalau mati. Begitu kenang Prabowo. Tidak hanya di medan pertempuran, saat latihan pun Prabowo selalu unjuk keberanian. Salah satunya pada tahun 1981. Kala itu, bersama Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo dikirim ke Jerman Barat untuk belajar penanganan anti-teror. Seperti diceritakan dalam buku yang berjudul Kopassus Insight Indonesia Special Force karya Ken Koboy, Luhut, Prabowo, dan 5 orang tentara Turki ditempa dengan keras selama 22 pekan di Jerman. Semua berjalan lancar hingga pada suatu ketika Prabowo jatuh dalam sebuah latihan terjun payung. Dia kembali terluka parah, kakinya patah. Luhut sebagai atasan Prabowo kala itu sampai menandatangani persetujuan operasi besar untuk menangani kaki Prabowo. Uniknya, beragam kecelakaan yang menimpa badan dan kaki Prabowo itu tidak dianggapnya sebagai sesuatu yang heboh. Menurut Prabowo, itu adalah hal biasa bagi seorang tentara. Rasa sakit dan penderitaannya kala itu selalu dipandang remeh olehnya. Namun, saat usianya mulai menua, dampak dari cederanya di masa lalu mulai terasa menyakitkan dan mengganggu. Prabowo jadi agak kesulitan berjalan dan seperti pincang atau diseret. Sejak 6 atau 7 tahun lalu, Prabowo sudah mencari pengobatan terbaik untuk merawat kakinya. Salah satunya adalah dengan mendatangi rumah sakit di Brisbane, Australia pada tahun 2019. Tapi
Tapi sepertinya hingga saat ini kaki Prabowo belum bisa pulih seperti sedia kala. Hampir 3 kali mengalami nyaris gugur. Jadi, jangan ditanya lagi tentang cinta tanah air, pengorbanan seorang patriot, seorang prajurit untuk membela tanah air yang dicintai, Pak Prabowo Subianto. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan semoga memicu semangat generasi muda bangsa Indonesia. Jadi, sapa teman. Berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.